Apakah Anda pernah mendengar nama Dokter Shigeaki Hinohara? Nah, kalau Anda belum pernah dengar, Dokter Shigeaki adalah dokter asal Jepang yang meninggal dunia di tahun 2017 di usia 105 tahun. Menariknya, Dokter Shigeaki di usia 105 itu tidak menunggu kematian dengan pasif, terus sakit-sakitan, jadi beban, tapi sebaliknya Dokter Shigeaki di usia 105 tahun masih produktif, masih berkontribusi pada banyak orang, tidak menjadi beban, masih praktek, masih ngajar, nulis buku, dan seterusnya. Dan ternyata Dokter Shigeaki tidak sendirian, jadi banyak orang di Jepang, terutama di daerah Okinawa, itu memiliki usia yang panjang, tapi produktif dan tidak jadi beban. Dokter Shigeaki membagikan resepnya di video ini kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Uli. Kita akan bahas resep panjang umur, tetap produktif dari Dokter Shigeaki Hinohara. Pengen tahu caranya? Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, yang pertama adalah Dokter Shigeaki bilang kebiasaan dia dan orang Jepang di Okinawa pada umumnya adalah hara hachibu. Hara hachibu kalau Anda belum pernah tahu, hara hachibu adalah makan hingga 80% kenyang. Jadi kalau makan itu tidak sampai full perutnya, tidak sampai terlalu kenyang, apalagi berlebihan, tapi berhenti sebelum kenyang. Kira-kira 80% saat perut sudah mulai terisi, supaya nanti bisa masuk, udara gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda yang muslim mungkin pernah dengar, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa kalau makan maksimal sepertiga, sepertiganya lagi dari air dan sepertiganya disisakan untuk udara. Tapi kalau orang Jepang di 80% makan dan minumnya. Nah, kalau Anda pengen niru ini, banyak sekali manfaatnya, salah satunya adalah saluran cerna kita jadi tidak terlalu banyak beban, dan tubuh kita semakin usia kita bertambah, dengan kita makan itu bukannya membuat kita jadi lebih sehat, justru malah memang metabolisme kita makin lambat, makannya makin banyak, malah makin beban. Jadi dengan mengurangi makan, beban metabolisme kita juga menurun. Yang kedua, dengan hara hachibu juga bisa mengurangi kalori. Jadi semakin usia kita bertambah, metabolismenya makin turun, makan semakin banyak, itu malah menimbulkan peradangan dan stres oksidatif. Jadi dengan semakin mengurangi kalori, peradangan dan stres oksidatif justru malah menurun. Jadi peradangan yang bisa bikin penyumbatan, bisa bikin kerusakan sel, bisa turun. Dan ternyata dengan kebiasaan untuk kita bisa berhenti sebelum kenyang, itu bisa menjaga kejernihan pikiran. Jadi meninggalkan meja makan, meninggalkan makanan ya, meja makan stop gitu ya, dengan sedikit rasa lapar. Jadi tidak terlalu kenyang ya, tapi juga tidak terlalu lapar, sedikit aja laparnya. Setelah itu nanti laparnya akan hilang. Nah, ternyata dengan kebiasaan seperti itu ya, pikiran kita itu dikendalikan oleh diri kita. Jadi kebanyakan orang ketika makan nggak bisa ngontrol, nggak bisa kendaliin diri, makan berlebihan, apalagi kalau lagi ada pesta, ada halal bihalal, ada resepsi, ada kumpul keluarga, itu kayaknya nggak bisa stop ya. Tapi kalau kita sudah punya kebiasaan untuk stop ya, maksudnya sebelum kenyang 80% kita sudah oke, sudah cukup. Nah, itu kita bisa menjaga supaya pikiran kita itu bisa tetap, jernih gitu ya, bisa kita kontrol. Terus yang kedua dari Dokter Shigeaki adalah perbanyaklah makan protein nabati dan kacang-kacangan. Jadi semakin usia bertambah, kemampuan kita metabolisme untuk misalkan, protein dari hewan, misalkan daging merah dan seterusnya, itu semakin berkurang. Ini menurut Dokter Shigeaki. Jadi orang Jepang itu banyak makan misalkan tahu ya, tofu, miso, natto, edamame, semua dari kacang kedelai, ada yang difermentasi dan seterusnya, itu lebih diutamakan daripada makan daging merah. Sebenarnya kalau orang Okinawa sendiri untuk proteinnya lebih banyak ikan. Ini mirip juga seperti misalkan di daerah, kalau Anda pernah dengar di Sardinia, kemudian di daerah, diet-diet yang lagi terkenal sekarang namanya Mediterania, itu juga banyak mengkonsumsi ikan daripada daging merah. Apakah daging merah, tidak boleh? Sebenarnya masih dikonsumsi oleh orang Okinawa, dan Dokter Shigeaki sendiri juga masih makan daging merah, tapi tidak setiap hari dan belum tentu seminggu sekali juga, mungkin sebulan mungkin 2 atau 3 kali. Berikutnya, kenapa, lebih banyak yang kacang-kacangan? Karena mengandung satu isoflavon. Ini dia antioksidan yang bagus, bisa mengurangi peradangan, menjaga kesehatan
jantung juga. Nah, manfaat rutinnya bisa menurunkan kolesterol LDL dan mencegah penurunan kognitif. Gimana kalau yang sudah punya asam urat? Nah, asam urat itu sebenarnya itu pemicu yang paling besar itu bukan dari biji-bijian, tapi justru malah dari jeroan dan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan Anda mengganti protein yang biasa, misalkan makan jeroan dengan kacang-kacangan, itu tidak akan setinggi asam urat bisa naik juga, tapi tidak akan setinggi misalkan kita makan dari jeroan gitu. Nah, yang ketiga itu Dokter Shigeaki bilang memperbanyak makan fermentasi untuk memperbaiki mikrobioma usus kita. Jadi kalau usus kita sehat, mikrobiomanya atau bakterinya bagus, itu akan berpengaruh banyak. Dan ini dibuktikan di penelitian yang terbaru bahwa kesehatan usus berpengaruh sangat besar ke kesehatan jantung dan kesehatan otak, juga kesehatan pembuluh darah dan hormon-hormon seluruh tubuh. Contoh misalkan yang Dokter Shigeaki sarankan misalkan probiotik alami, misalkan miso, natto, terus acar yang natural, rumput laut yang difermentasi. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya kita punya banyak ya makanan fermentasi, dari kacang ada misalkan, atau dari tape juga bisa, jadi itu fermentasi juga ya karena mengandung probiotik yang alami. Bisa juga misalkan Anda bisa ketemunya yogurt, yogurt juga termasuk fermentasi juga boleh. Atau yang dari Korea misalkan kimchi, ya sekarang sudah banyak kimchi dibuat di Indonesia, lokal gitu ya, jadi Anda juga bisa pakai itu. Berikutnya adalah kenapa fermentasi bagus, karena meningkatkan kekebalan tubuh, juga memperbaiki mikrobioma usus, dan rutinitas pagi yang biasa Dokter Shigeaki lakukan adalah minum atau makan semangkok sup miso. Jadi untuk pagi-pagi dia tidak makan yang berat, makannya hanya semangkok miso soup, gitu. Jadi kita bisa juga nih niru, misalnya kita, pagi-pagi fermentasi dulu ya, misalkan yogurt dulu ya, atau kita makan, tape dulu juga boleh gitu ya. Dan juga fermentasi ini juga mengandung antiinflamasi, mengurangi peradangan di dalam tubuh. Jadi bisa mengurangi kerusakan-kerusakan organ yang memang dengan bertambahnya usia makin banyak yang rusak tentu saja. Berikutnya Dokter Shigeaki juga rutin mengonsumsi ubi ungu Jepang. Nah, ternyata di Okinawa, di daerah Jepang sendiri, 60% kalori harian itu orang-orang pada makan ubi ungu. Dan sekarang dibuktikan bahwa ubi ungu itu banyak mengandung antosianin, yang warna ungu itu ya, antioksidan alami yang juga selain antioksidan juga ternyata bersifat anti kanker. Jadi banyak penelitian sekarang ubi ungu ternyata terbukti bisa mengurangi keganasan kanker. Jadi antosianin, mengandung serat juga, mengandung kalium juga, dan vitamin C juga banyak gitu. Dan bagusnya untuk yang diabetes, dan ternyata ubi ungu itu bisa menstabilkan gula darah. Nah, tapi jangan salah ya, ada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap ubi ya, ubi ungu atau ubi yang biasa. Jadi kalau orang lain harusnya makan ubi ungu gula darahnya stabil atau tidak melonjak, tapi ada juga orang yang makan ubi sedikit aja itu naik ya, karena banyak hal, misalkan karena genetik dan sebagainya. Nah, Dokter Shigeaki juga menjalankan gaya hidup sederhana, maksudnya dia bahagia dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil dalam hidup, misalkan hari ini bisa makan, hari ini bisa bangun tidur, hari ini bisa mandi, dia selalu bersyukur ya, terima kasih. Ya, kalau dia bersyukur pada Tuhan gitu ya, terima kasih Tuhan, saya hari ini bisa berdiri, masih dikasih kekuatan untuk berdiri, untuk jalan, untuk makan, habis mandi dia bersyukur. Habis itu dia praktek, dia bersyukur, "Terima kasih Tuhan, sehari ini saya masih bisa dikasih kesempatan membantu orang," dan seterusnya. Dan dokter ini juga tidak bergantung pada kendaraan. Jadi memang lebih sering dia jalan kaki ya, karena memang tempat prakteknya nggak jauh gitu ya. Tapi di luar jam praktek pun misalkan dia hari libur itu tetap jalan-jalan ya, aktif gitu ya, tidak berdiam diri di rumah karena misalkan, "Ah, saya kan udah tua," ya nggak kayak gitu dia. Dan dia tetap penasaran, maksudnya dia tetap belajar ya, menulis, terus ngasih ceramah, bahkan di usia 90 sampai dia usia di atas 100 tahun, bahkan katanya sampai usia 105 itu masih aktif baca baca jurnal dan sebagainya. Jadi kalau Anda sekarang udah di usia mungkin masih 60 atau 70 terus udah merasa tua gitu ya, "Ah, saya nggak perlu belajar lagi, saya nggak perlu sehat lagi, saya nggak perlu apa lagi." Nah, itu biasanya karena Anda kehilangan gairah hidup. Nah, Dokter Shigeaki ini menunjukkan bahwa dia punya gairah hidup. Apa gairah hidupnya? Adalah ingin berkontribusi pada orang lain. Terus dia tidak ingin menjadi beban untuk keluarga atau orang di
sekelilingnya, dan itu yang membuat dia terus termotivasi ingin belajar, ingin berbagi, ingin, berbuat baik gitu ya, terus pengen sehat. Jadi Dokter Shigeaki itu menyimpulkan langkah menuju umur panjang menurut dia ya, yang pertama adalah makannya jangan terlalu kenyang, ya jadi sekitar 80% aja cukup. Jadi kalau Anda misalkan, "Oh susah nih," coba deh latihan dengan puasa. Jadi dengan puasa kita biasa untuk lapar. Jadi kalau sudah terbiasa dengan tidak terlalu kenyang, biasa puasa, kita makan juga akan berkurang jumlahnya, tidak akan sebanyak misalkan Anda nggak pernah puasa gitu ya. Terus utamakan protein nabati semakin bertambah usia kita daripada protein yang dari hewan. Itu boleh nggak protein hewan? Tetap boleh, tapi tidak setiap hari. Kemudian jangan lupa makanan fermentasi karena bisa menjaga kesehatan usus, kesehatan ususnya bagus, jantungnya bagus, otaknya bagus, pembuluh darahnya bagus, dan mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Tadi dia nyontohin dengan fermentasi, dengan hal-hal yang bisa membantu misalnya namanya probiotik dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah Anda harus punya gairah hidup, semangat hidup, yaitu hiduplah dengan bermakna. Jadi kebahagiaan itu diraih dari hal-hal yang sederhana, bukan misalkan, "Oh saya harus punya 10 miliar, saya harus punya 100 miliar, anak saya harus bahagia, cucu saya harus sukses," dan seterusnya, bukan dari situ. Tapi dia menikmati hal-hal kecil yang terjadi tiap hari, karena begitu usia kita misalkan di atas 40 tahun atau di atas 50 tahun, sebenarnya kita harus mulai hitung mundur. Jadi banyak orang itu sebelum usia 50 itu hitungnya maju, "Wah nanti 10 tahun lagi saya seperti ini, saya 20 tahun lagi harus punya ini." Nah ternyata dokter Shigeaki juga setuju bahwa setelah usia 50 harusnya kita mulai hitung mundur. Hitung mundur maksudnya usia kita tinggal berapa tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Dan jadi dengan begitu kita menikmati hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi terima kasih Tuhan ya, alhamdulillah saya masih bisa bangun, alhamdulillah saya masih bisa kerja, alhamdulillah saya masih bisa makan, ya. Usia dengan bertambah hari kita sebenarnya makin lama makin lemah pasti, makin bertambah usia makin, menurun kemampuan organ-organ kita itu pasti. Ya tapi dengan kita selalu bersyukur dan aktif, jadi sebisa mungkin di usia sisa saya hidup, saya pengen berkontribusi, saya pengen bermanfaat untuk orang lain, tidak menjadi beban buat anak saya atau buat cucu saya dan seterusnya. Kira-kira itu resep umur panjang dari Dokter Shigeaki yang sampai usia 105 tahun masih produktif, masih menjadi orang yang baik gitu, berkontribusi dan tidak menjadi beban buat orang lain dan tidak menjadi beban untuk dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Semoga Anda semua diberikan panjang umur, Anda bisa berkontribusi pada banyak orang, menjadi manfaat, dan tidak menjadi beban untuk keluarga atau untuk diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.